hadirat Tuhan, mari kita memuji Allah kita. Yeay. Sama-sama tepuk tangan dong. Landing love in
Haleluya, segala kemuliaan untuk Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kami menyambut Anda semua selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Dan hari ini juga saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang minggu ini, hari ini juga Anda baru pertama kali online atau terkoneksi dengan ibadah kami. Saya bersama dengan tim yang ada, kami ingin menyambut Anda dalam hitungan yang ketiga dengan sambutan dari Gereja Mawar Syaron. 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home. Selamat datang, sukacita menyambut Anda semua. Dan ada himbauan buat kita semua bahwa kita tetap mengadakan CG secara online. Kita percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun, walaupun secara online kuasa Tuhan tetap bekerja. Amin. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang gak ngerti apa itu CG, saya ingin memperkenalkan kepada Anda semua. Connect Group adalah sebuah rumah rohani untuk kita. Sebuah keluarga rohani yang berisi gak begitu banyak orang. Tetapi di dalamnya kita bisa saling menguatkan, menghibur, dan mendoakan. Saya percaya di situasi seperti ini kita butuh keluarga rohani. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian jangan sungkan-sungkan. Anda bisa lihat nomor yang tertera di layar Anda. Hubungi kami segera untuk Anda terkoneksi, untuk Anda bisa ikut Connect Group. Dan ini adalah waktu yang terbaik untuk kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Saya akan pimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa memberikan kepadamu. Kami tahu melalui situasi apapun Tuhan Kau tetap baik. Jadikan kami seperti satu orang kusta yang kembali kepadamu dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa hari ini seperti orang kusta yang memberikan kemuliaan kepadamu. Demikian juga kami ketika memberikan persembahan ini, kami memberikan kemuliaan seluruhnya kepada namamu saja. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Dan Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita terkoneksi juga secara online dalam ibadah. Firman Tuhan mengatakan, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu semakin giatlah untuk menasihati, semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Halo Jemaat Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda tentunya di Weekly News Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Dan bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan welcome home. Tentunya kami rindu Anda bertumbuh bersama kami dalam Connect Group. Segera kunjungi Instagram kami di @gms_jakarta_barat atau @gms_tangerang untuk informasi lebih lanjut mengenai Connect Group ini. Dan saat ini mari kita simak informasi seputar gereja untuk seminggu ke depan. Jangan lewatkan GMS Jabodetabek Worship Night dengan judul Adoration pada hari Jumat 28 Agustus 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Anda dapat mengikuti acara ini dengan mengakses link gms.church/streaming/Jabodetabek atau pada YouTube channel kami GMS Jakarta. Mari ajak seluruh keluarga, teman dan kerabat Anda untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Sampai berjumpa dalam hadiratnya. Telah dibuka pendaftaran untuk kelas My Spiritual Journey 3 mulai hari ini 23 Agustus 2020 sampai dengan 6 September 2020. Kelas akan diadakan secara online pada tanggal 12 September, 19 September, dan 26 September 2020. Bagi Anda yang telah lulus MSC 2, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church untuk mengikuti kelas MSC 3 atau kelas susulan MSC 3. Mari segera daftarkan diri Anda. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7.
Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap hari minggunya, khusus bagi kalian Augers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids, dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Sekian news untuk minggu ini, dan jangan lupa semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, making disciples, transforming lives. Making disciples, transforming lives.
dari tempat maha tinggi. Yes Tuhan, Bapa kekal mulia, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir dan mengalir, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. ku kan tenang, Ku kan tenang bersamamu, Bapa. ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah penuh. Aku berserah,
Bapa dalam surga, kepadamu-lah kami berserah sepenuhnya, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami bersyukur untuk semua yang terjadi, yang kau izinkan untuk kami alami dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pembelajaran yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap pernyataan Tuhan yang luar biasa, yang selalu menguatkan kami di tengah-tengah kelemahan kami. Dan selalu membangkitkan harapan yang baru untuk terus melangkah maju, menatap penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Kami tidak takut, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta pengurapan-Mu untuk setiap kami, Tuhan. Pada saat ini, dimanapun kami berada, kapanpun kami mendengarkan acara ini, biar pengurapan Tuhan ada atas kami. Berkati setiap kami, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau selamat sore. Sesuai dengan kondisi yang ada pada hari ini ketika Anda menyaksikan ibadah ini. Saya tadi ketika datang ke Central Park, tempat di mana khotbah ini direkam, hati saya seperti hancur melihat kondisi yang ada. Tempat parkir yang biasanya penuh dengan mobil, hari ini kosong. Banyak restoran-restoran yang tadinya begitu banyak buka semuanya, hari ini pun ada yang buka tapi kosong. Dan ada juga yang tutup. Ini satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, rasanya kita harus belajar untuk berani. Berani menghadapi kenyataan. Jangan kita pura-pura untuk pura-pura untuk tidak menyadari bahwa kita sedang menghadapi kondisi seperti ini. Hadapi dengan berani karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saya sampaikan salam sejahtera buat Anda dimanapun Anda berada. Dan percaya bersama Yesus kita akan tetap lakukan perkara yang besar. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya 30. Ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Ayat 15. Firman Tuhan katakan demikian. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Firman-Mu sudah kami baca. Kami berdoa, kami minta pengurapan Tuhan. Segala hormat, kemuliaan hanya untuk Mu sendiri. Berbicaralah pada kami ya Tuhan. Kami mau belajar. Supaya kami bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Finishing well. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan cukup bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya suka sekali dengan apa yang dituliskan di kitab Nabi Yesaya yang ke-30 ayat yang ke-15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam,
Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saya percaya sekali bahwa setiap kita tahu apa artinya tinggal tenang dan percaya. Ngerti banget gitu. Sebagai pendeta saya ngerti sekali. Sering sekali saya mengkhotbahkan tinggal tenang dan percaya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita mengalami dan betul-betul bisa tenang, tetap tenang dan percaya ketika keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita? Jadi ketika kondisi berubah dan tidak sesuai dengan harapan kita, masihkah kita tetap bisa tenang dan percaya? Kira-kira seperti itulah yang menjadi perenungan saya selama beberapa hari ini. Ada satu orang yang sangat terkenal pada hari ini, paling tidak bukan namanya, tapi karyanya. Namanya adalah Reinhold Niebuhr. Reinhold Niebuhr ini baru meninggal tahun 71 kemarin. Jadi kira-kira berapa tahun ya? 29 tahun yang lalu. Tapi karyanya itu pertama kali dinyatakan, disampaikan itu tahun 1930. Ketika Amerika mengalami Great Economic Depression. Ketika dalam keadaan yang sangat susah. Orang di Amerika susah sekali hidupnya. PHK di mana-mana. Orang-orang nganggur. Semua tutup. Dan mereka juga baru saja mengalami pandemi, waktu itu Spanish flu, flu Spanyol. Jadi kondisinya masih begitu porak-poranda. Dan waktu itu ekonominya betul-betul hancur. Ada banyak konglomerat di Amerika yang kolaps perusahaannya, nggak sanggup lagi menghadapi kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Dan saat itu Reinhold Niebuhr menulis satu doa. Doanya saya suka sekali. Doa ini sebenarnya sudah ada di pinggir ranjang saya sejak mungkin 20 tahun yang lalu. Ketika saya pertama kali baca doa ini, saya suka banget. Dan saya letakkan di pinggir ranjang saya sampai hari ini. Sekarang malah saya pindahkan di depan meja kerja saya. Jadi setiap kali saya pasti lihat itu. Bunyi doanya adalah seperti ini. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Tuhan berikan kepadaku ketenangan untuk menerima sesuatu yang saya nggak bisa rubah. Dan berikan kepadaku keberanian, give me courage to change the things I can. Untuk merubah sesuatu yang memang harus saya rubah. Atau yang bisa saya rubah. Atau yang dapat saya rubah. And give me wisdom to know the difference. Dan berikan kepadaku hikmat. Supaya aku ngerti kapan aku harus tenang menghadapi kenyataan dan aku nggak minta untuk dirubah. Dan kapan aku tahu kapan aku berani. Dan aku minta kepada Tuhan, Lord give me courage. Berikan kepadaku keberanian untuk merubah sesuatu yang bisa saya rubah. Ini penting sekali. Apa yang ditulis oleh Reinhold Niebuhr ini, hari ini banyak dikutip di banyak seminar di seluruh dunia. Seminar apa saja? Seminar bisnis. Saya beberapa kali ikut seminar bisnis, doanya Reinhold Niebuhr pun dikutip di situ. Padahal seminar bisnis. Apalagi seminar mengenai rohani, pasti dikutip. Karena dia orang Kristen, dia pendeta. Ayahnya pendeta, dan dia juga pendeta. Jadi ini pasti dikutip. Dan kalau kita mau tahu inti doanya apa sih? Cuman satu inti doanya. Tinggal tenang dan percaya. Persis sama seperti ayat yang tadi kita baca. Yesaya 30 ayat 15. Inti daripada doanya Reinhold Niebuhr yang satu. Tuhan berikan kepadaku ketenangan. Ketenangan untuk apa? Untuk menerima sesuatu yang saya tidak bisa rubah. Dan berikan kepadaku keberanian. Give me courage. Untuk merubah sesuatu yang bisa saya rubah. Dan berikan kepadaku hikmat. Give me wisdom. Give us wisdom, Lord, to know the difference. Untuk mengerti perbedaannya. Kapan aku harus minta ketenangan, dan kapan saya harus minta
keberanian. Saudara, waktu saya baca ayat ini, hati saya melonjak. Jadi kalau pada hari ini Anda mau memaksakan doa Anda, hati-hati. Ada sesuatu yang kita bisa rubah, ada yang kita nggak bisa. Saudara mau doa maksa, doa puasa, nungging sampai nggak makan berapa puluh hari. Minta vaksin ditemukan, kalau belum waktunya ya nggak ketemu. Ada sesuatu yang memang kita harus terima apa adanya. Udahlah kita terima aja gitu. Tanpa mempermasalahkan, Tuhan berikan kepadaku ketenangan untuk menerima kondisi ini. Berkali-kali saya tidak tenang dalam hidup saya. Tadinya saya tenang banget gitu ngadepin pandemi ini. Saya tenang sekali ketika diberitakan di Cina terjadi, di mana terjadi, di mana. Sampai ke Indonesia pun saya masih tenang. Tapi tiap kali ketika mendengar berita negatif, teman mulai cerita, teman kena, lama-lama terpengaruh. Dan ketika itu sebenarnya saya nggak sabar untuk segera keluar dari masalah ini. Karena saya takut, takut kalau itu menimpa saya. Dan pada waktu itu saya sepertinya memaksakan. Saya nggak sabar, Tuhan tolong, Tuhan segera temukan vaksin. Tuhan tolong segera supaya ekonomi ini pulih kembali. Supaya jangan dalam keadaan terpuruk seperti ini, Tuhan. Jangan sampai Indonesia terpuruk. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan saya memaksakan semuanya terjadi. Seperti yang saya inginkan. Not according to His will. Tapi according to my will. Katanya pergumulan yang paling berat yang kita hadapi adalah ketika engkau dan saya memaksakan kehendakku dan bukan kehendaknya. Saya berkali-kali di dalam pergumulan yang sangat berat. Ada satu doa yang saya selalu naikkan kepada Tuhan. Di dalam keadaan saya sudah gak bisa apa-apa lagi. Doa saya yang satu, jadilah kehendak-Mu. Jadi saya berpikir kenapa mesti dipepet, dipentokin dulu ke tembok, baru kita berani berdoa, jadilah kehendak-Mu. Kenapa nggak kita berani dari awal ketika terjadi sesuatu kita bilang, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Bahkan lebih keren lagi seperti dalam Hottiber, dikatakan, Lord God grant me the serenity, berikan kepadaku ketenangan. Kalau memang itu harus terjadi, terjadilah. Aku tidak akan pernah memaksakan sesuatu yang aku kehendaki. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa aku rubah Tuhan, dan memang itu merupakan panggilanku untuk merubah itu, give me courage. Untuk merubah apa yang aku bisa rubah. Jadi dalam menghadapi pandemi COVID ini, doa ini menjadi perenungan yang panjang untuk saya. Dan saya mulai memikirkan, iya ya. Ada hal, ingat baik-baik, ada dua hal. Yang ke satu yang tidak bisa kita rubah. Kondisi yang kita nggak bisa rubah. Jadi kalau saudara sedang menghadapi kondisi pada hari ini sepertinya terpepet dalam satu kondisi yang kayaknya nggak mungkin Anda bisa berubah. Minta pada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku ketenangan untuk menerima itu semuanya. Tapi yang kedua, minta keberanian. Give me courage. Courage for what? Courage to change. Keberanian untuk merubah. Jadi kalau misalkan dalam kondisi ekonomi hari ini, pandemi COVID yang katanya beberapa provinsi kondisinya makin buruk. Dan kemudian katanya lagi vaksin belum ketemu. Dan kita juga nggak tahu kapan itu ketemunya. Jadi kalau dibayangkan kondisi seperti ini bisa-bisa setahun lagi, bisa-bisa 2 tahun lagi, bisa-bisa 3 tahun lagi, dan kita nggak tahu kapan habisnya. Kapan selesainya kita nggak tahu. Dalam keadaan seperti itu sepertinya sesak napas saya untuk membayangkan itu. Jadi ketika saya membaca hal ini, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan saya ketenangan. Tapi walaupun saya sudah doa minta ketenangan, rupanya masih ada yang ganjel terus di sini. Kayak tetap nggak tenang gitu. Karena kebayang-bayang terus, kalau terjadi gini gimana? Saya sering kali kalau malam
1 minggu sekali cucu saya itu tidur sama saya di kamar saya. Cucu saya 2 orang tidur di kamar saya. Kalau malam saya pas bangun, saya lihat dia, saya bilang, Tuhan, saya ini sudah tua. Mereka tuh masih anak-anak, usia belum sampai 10 tahun. Gimana masa depan mereka? Saya lihat anak saya, ya Tuhan, di usia saya 30 tahunan, saya merasakan hidup yang begitu indah. Tapi mereka diperhadapkan masalah pandemi, COVID lah, ekonomi, krisis lah. Masih ini belum lagi, menurut laporan keuangan, kalau sampai di masa yang sekali lagi ini Indonesia minus pertumbuhan ekonominya, maka dari krisis kita akan masuk ke resesi. Waduh, gimana lagi tuh? Saya lihat lagi, aduh susah banget ya. Padahal dulu ketika saya usia 30 tahun, rasanya nggak pernah berpikir tuh untuk krisis. Nggak pernah kemana-mana pakai masker. Sekarang saya lihat cucu saya kemana-mana baru pakai masker, pakai face shield. Saya pikir, aduh Tuhan, ini kok kayaknya kapan bisa selesai? Dan Tuhan ingatkan pada saya satu. Ada yang bisa kamu rubah, ada yang nggak bisa kamu rubah. Jadi saya mulai merenungkan, apa yang bisa saya rubah? Tahu nggak saudara apa yang bisa kita rubah? Kita yang bisa merubah diri kita. Satu-satu yang bisa kita rubah adalah diri kita. Kegagalan kita untuk tenang, karena Anda nggak mau merubah. Anda nggak mau berubah. Anda tetap mengeraskan hati dan ngotot maunya sendiri. Ngotot, pokoknya aku harus mau gini, harus terjadi. Kalau itu yang kamu lakukan, maka kamu akan selalu gelisah dan ketakutan. Di dalam pergumulannya di Taman Getsemani, Yesus pun mengatakan aku takut seperti mau mati rasanya. Keringat menetes seperti darah. Jadi dalam pergumulan banyak kali orang merasa takut dan khawatir. Karena mengharapkan yang terjadi sesuai dengan kehendak kita, tapi kita tahu itu nggak mungkin terjadi. Jadi itu seperti menekan kita dan menjadi beban yang begitu berat untuk kita. Reinhard Niebuhr mengatakan, give me courage, change the things I can. Kalau kita kembali ya ke Yesaya 30, pernah nggak kita merenungkan, kok Tuhan tiba-tiba mengatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Itu kata Tuhan. Kok sampai seperti itu ya? Tuhan ngomong begitu serius. Itu akhirnya buntutnya atau lanjutannya agak gak enak bunyinya. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula kami mau mengendarai kuda tangkas. Mau naik kuda yang tangkas. Tapi firman Tuhan katakan apa? Maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat. Di atas puncak gunung seperti panji-panji. Di atas bukit. Saudara berhenti dulu di bagian terakhir. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Panji-panji di atas bukit itu artinya, zaman dulu kalau perang mereka bawa panji. Kalau tentara panji itu ditaruh di atas bukit sebagai benteng terakhir mereka. Dan kalau tentaranya kalah, panji-panji itu ketinggalan di atas karena semuanya mati. Dan panji itu akan ketinggalan seperti panji di atas bukit yang tertinggal karena semuanya meninggal. Gak ada yang bawa pulang panji itu ke kerajaannya kembali. Jadi orang yang dikatakan di sini, yang gak mau mengikuti nasihat Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan, kondisinya makin buruk. Saya sampai sengaja mempelajari, kenapa sih kok seperti ini? Rupanya pada waktu itu, di Yesaya 30, kisahnya itu adalah ketika Hizkia menjadi raja. Dan Yerusalem dikepung oleh Raja Sanherib. Dan waktu itu dalam kondisi seperti itu, ya, Raja Sanherib itu dari Asyur. Mereka mengepung dan dengan tentara yang begitu besar. Lalu Tuhan melalui Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi sayangnya, sayang banget, Hizkia lebih percaya kepada Mesir daripada percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia takut. Sekali lagi ya, karena takut.
Kalau sampai terjadi apa-apa, gimana gua? Kalau terjadi apa-apa, gimana kita? Jadi dalam keadaan yang sudah kepepet, dalam keadaan yang sudah sangat terjepit, dan gak tahu lagi mau bikin apa, karena Yerusalem dikepung habis-habisan. Dalam keadaan seperti itu, Hizkia berpikir, wah, kalau gitu lebih baik minta pertolongan sama orang-orang Mesir. Dan waktu itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan apa saudara? Hizkia memerintahkan beberapa orang untuk membawa barang-barang, bahkan perhiasan-perhiasan emas, bahkan harta-harta yang banyak, dibawa ke Mesir. Dan ketika mereka membawa ke Mesir itu, mereka harus melewati satu daerah di Tanah Negeb. Tanah Negeb itu kawasan yang di daerah selatan Palestina. Jadi menjelang ke Mesir dari Tanah Negeb. Dan Tanah Negeb itu tanah yang berjurang, berbukit. Di situ ada begitu banyak binatang buas. Dan daerahnya pun tidak ramah untuk dilewati. Karena harus lewat jurang, harus daki gunung, jurang, daki gunung. Artinya perjuangan mereka juga gak gampang. Aneh ya, sudah susah, pasti kalah, kenapa kok milihnya tetap itu? Dan Yesaya bernubuat, kalau kamu terus paksakan, maka kamu akan kalah. Yang saya gak ngerti, kenapa banyak orang pada waktu itu, Raja Hizkia, dan juga pada hari ini, lebih percaya kepada prestasi manusia daripada kepada Tuhan. Saya gak ngerti. Jadi kalau hari ini Anda sedang menghadapi kondisi yang terkepung, kita gak tahu mau bikin apa. Dan Anda tergoda untuk lebih percaya pada manusia daripada percaya pada Tuhan. Maka perintah Tuhan jelas. Di dalam bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Di dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Jangan coba lawan Tuhan. Jangan coba lawan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, saya sangat diberkati dengan khotbahnya Ko Philip. Waktu saya dengerin khotbahnya, judulnya adalah Bertahan di Sana. Saya sangat diberkati. Sampai saya ambil rekamannya, saya bagi-bagi ke teman saya. Saya sangat diberkati. Kisah mengenai Elia. Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit. Dan waktu di sana, Sungai Kerit gak ada apa-apa, gak ada makanan, gak ada apa-apa. Tuhan peliharakan Elia. Tuhan kirim burung gagak ke sana. Dan ini namanya pemeliharaan Tuhan. Pengadaan Tuhan. Tuhan mencukupkan karena dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia mencukupkan semua kebutuhan Elia. Saya masih ingat ketika Ko Philip tanya, kalau saja Elia tidak pergi ke Sungai Kerit, dia pergi ke Sungai Yordan, apakah burung gagak tetap ke sana? Atau pertanyaannya, kenapa burung gagak itu pergi ke Sungai Kerit untuk memberi makan Elia? Karena Elia orang benar, satu, atau karena Elia taat untuk pergi ke Sungai Kerit. Dan saudara tentunya sudah tahu jawabannya. Kalau Elia pergi ke Sungai Yordan, tidak ada pemeliharaan Tuhan di Sungai Yordan. Burung gagak dikirim ke Sungai Kerit hanya karena Elia taat sama Tuhan. Bukan karena Elia orang benar, tapi karena dia taat sama Tuhan. Ketika dia mengatakan, ya Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan ada di situ. Saya dengar khotbah itu, saya hancur hati saya. Dan saya berani katakan, Tuhan, give me courage. Berikan saya keberanian to change, untuk merubah sikap hati saya yang salah. Yang selalu memaksakan apa yang aku inginkan. Ini waktunya aku belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Let God be God. Biar dia berdaulat sepenuhnya atas hidupku. Biar dia mengatur semuanya atas hidupku. Ini waktunya. Tuhan sedang membenahi gerejanya.
Tuhan sedang membenahi orang percaya. Semua sedang dibenahi oleh Tuhan. Seperti ketika dia masuk bait Allah, dia bongkar semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia lakukan semuanya karena dia cinta sama rumahnya. Karena dia cinta sama umatnya. Dia lakukan bukan karena marah. Dia lakukan bukan karena benci. Dia lakukan bukan karena dendam. Bukan. Dia lakukan karena cinta. Untuk saudara. Untuk saya. Hancur hati saya. Saya bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Saya percaya, seringkali pengalaman Sungai Kerit itu gak enak, saudara. Di Sungai Kerit Elia sendirian. Gak ada makanan. Beberapa waktu terakhir ini, saya sering sekali merasa seperti itu. Sendirian. Di dalam pekerjaan saya merasa feel lonely, alone, sendirian. Dalam pelayanan saya merasa alone, sendirian. Waktu saya dengar khotbahnya Ko Philip, hancur hati saya. Saya bilang sama Tuhan, sekarang saya tahu, sekalipun saya ada di Sungai Kerit, saya enggak sendirian. Tuhan bersama dengan saya. Tanpa kita mengenal Tuhan, seringkali kita bertanya-tanya, kenapa ini terjadi atas hidupku? Tuhan, kenapa ini terjadi atas hidupku? Kenapa? Tuhan, kenapa? Kenapa orang lain gak ngalami? Kenapa saya ngalami? Tuhan, kenapa? Simple. Kalau nanti di surga ketemu Paulus, tanya sama Paulus kenapa? Dan Paulus katakan, karena kamu tidak mengenal Tuhan. Makanya di kitab Filipi 3, ayat yang ke-10 dia katakan, tetapi yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus gak minta jiwa, saudara. Paulus gak minta gerejanya bertumbuh. Dia yang minta yang kukehendaki mengenal Engkau, Tuhan, dan kuasa kebangkitan-Mu. Aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Minggu lalu saya diberkati sekali dengan khotbah dari teman saya. Tahukah saudara bahwa di antara semua ciptaan Tuhan, kita beruntung manusia itu punya satu bagian di otak kita yang berbeda dengan binatang. Kalau binatang itu, kalau reptilian, otaknya itu namanya reptilian brain. Kita punya 3, reptilian brain, mammalian brain, dan neocortex. Kalau binatang hanya punya, kalau reptil hanya punya reptilian brain. Kalau binatang mamalia dia punya reptilian brain, dia punya limbic atau mammalian brain. Manusia punya 3, reptilian brain yang di belakang ini, sini, nyambung ke tulang sumsum. Di atasnya tuh ada namanya limbic, mammalian brain, dan di atasnya lagi ada neocortex. Satu-satunya makhluk hidup. Only one. Satu-satunya makhluk hidup yang punya neocortex hanya manusia. Dan neocortex ini tempat kita untuk bisa berpikir setara dengan pikiran Tuhan. Kalau ada bilang kenakanlah pikiran Kristus, itulah neocortex kita. Kita beda. Kita beda. Tuhan sayang sama kita. Jadi dalam segala keadaan, kalau Anda ditempatkan dalam posisi yang sulit, di Sungai Kerit kita, sekalipun sendirian, dia gak akan biarkan kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu siapa kita. Kalau itu terjadi bukan karena dia benci, bukan. Bukan karena dia marah, bukan. Tapi dia ingin kita mengenal dia. Dan jangan kenali dengan otak reptilian brainmu, gak bisa. Atau mammalian brain, gak bisa. Kenali dia dengan neocortex. Kalau ada ayat yang bunyinya, dan akhirnya, pikirkanlah apa yang baik, yang sedap didengar, yang mulia dan patut dipuji. Itu di bagian atas neocortex. Itu bukan saya yang menciptakan, itu di ilmu pengetahuan, brain science atau ilmu otak. Itu dipelajari, otak manusia itu seperti itu. Bukan kata saya, itu kata pengetahuan.
Jadi artinya kita sajalah manusia yang bisa mengenali Tuhan. Monyet lihat Yesus disalib, dia nggak bisa merasa apa-apa. Ular lihat Yesus disalib pun tidak pernah merasa apa-apa. Tapi manusia waktu lihat Yesus disalib, kita ngerti ada nilai, ada makna yang terjadi di kepala kita. Harusnya setiap kali kita lihat terjadi sesuatu, tanya sama Tuhan, ada apa Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku harus meresponi dengan benar? Tenang ketika semua terjadi. Jangan paksakan. Jangan paksakan. Kalau harus terjadi seperti itu, jadilah seperti itu. Berikan padaku ketenangan Tuhan. Berikan padaku ketenangan. Supaya aku bisa menghadapi dengan benar. Tapi yang kedua Tuhan, give me courage. Berikan kepadaku keberanian. Untuk merubah apa yang harus kurubah. Jadi setiap keadaan seperti ini terjadi karena Tuhan ingin merubah kita. Gereja itu sedang dibawa ke satu posisi untuk menjadi mempelainya yang kudus, tanpa cacat dan kerut. Hebat enggak? Kita itu sedang dibawa ke satu posisi menjadi gerejanya yang tanpa cacat dan kerut. Enggak boleh ada cacat sedikit pun juga. Nah kalau saya tanya cacatnya di mana? Apakah enggak boleh korengan, bopengan, luka gitu? Fisik itu ketinggalan. Yang gak boleh cacatlah di roh kita, di jiwa kita, di pikiran kita. Tuhan sedang memurnikan satu demi satu. Dimurnikan. Sesuai dengan rencananya. Hizkia gagal untuk memenuhi panggilan itu. Tapi Paulus, dia ngerti banget. Ketika dia menghadapi keadaan seperti itu, dia bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku mengenal Engkau Tuhan. Dan kuasa kebangkitan-Mu. Kenapa dia minta dua hal itu? Karena kalau dia mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, dia gak takut lagi. Semua perkara dapat ku tanggung bersama Engkau. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Aku cakap menanggung segala perkara bersama Engkau Tuhan di dalam hidupku. Itu kata Paulus. Bagaimana saudara pada hari ini? Kita belum tahu kapan vaksin akan ditemukan. Kita juga nggak tahu nih laporan keuangan Indonesia apakah negatif atau positif, kita nggak tahu. Tapi beberapa negara, Singapura sudah negatif, sudah masuk ke resesi. Dan negara-negara lain juga sudah. Australia juga kayaknya, saya lupa, kayaknya juga sudah. Saya nggak tahu. Kalau pertama krisis, kedua resesi, kalau didiamkan, ketiga depresi. Economic depression. Nggak tahu yang terjadi apa. Tapi dalam semua keadaan, saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari awal ketika dia ciptakan kita dari tanah dan dihembuskan nafas kehidupan, kita sudah dibuatnya spesial. Mari kita bersahabat dengan Tuhan. Mari kita berdamai dengan Tuhan tanpa curiga. Kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu, katakan Tuhan, berikan kepadaku ketenangan. Sampai kapan ketenangan itu? Sampai prosesnya selesai. Ada orang yang bisa berubah sebentar, ketika tidak selesai-selesai, lama-lama capek dan menyerah. Saya tadi pagi membaca laporan dari satu badan yang khusus menangani kasus anak-anak muda. Dan mengerikan sekali jumlah anak-anak muda yang bunuh diri makin banyak. Karena mereka nggak tahan dengan kondisi ini. Kalau Anda anak muda, mari berubah cara berpikir kita. Jangan paksakan nafsumu. Jangan paksakan egomu. Jangan paksakan kehendakmu harus jadi. Ada waktu untuk slow down. Ada waktu untuk tenang. Ada untuk berdiam diri dan tenang. Saya anggap masa-masa inilah masa sabbatical. Masa tenang buat umat Tuhan. Kita bisa WFH, work from home. Bukan untuk tiduran rebahan, kemudian tiduran terus, gak ngapa-ngapain, badan jadi bulat. Enggak.
Kalau kita punya waktu banyak, bukankah kita punya kesempatan banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan mengizinkan perubahan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Dan doa kita satu, Tuhan, give me courage. Courage to change. Untuk berubah aku Tuhan. Rubah aku untuk menjadi makin serupa dengan Engkau. Supaya aku mengerti apa yang hendak Kau lakukan di dalam hidup ini. Itu doa saya. Saya ingin menjadi mitra kerja Allah. Nggak enak Sungai Kerit, saudara. Sendirian. Saudara benar kok, nggak salah apa. Tapi sendirian ditinggalin. Bisa di kerjaan, bisa di kelompok main, saudara, lingkungan pergaulan, bisa di gereja, bisa di mana, di CG, dimanapun bisa. Tiba-tiba kita rasa, kita seperti sendirian dan kayak nggak punya teman, sendirian. Elia juga gitu loh, salah gue apa ya? Salah saya apa Tuhan? Tapi Elia itu hebat. Dia tenang dan pemeliharaan Tuhan turun atas dia. Dikirimnya burung gagak untuk memberi makan Elia. Kau Philip bilang gini, kalau Elia pikir, wah Sungai Kerit itu kan kayak sungai kecil solokan yang kering gitu. Wah mendingan Sungai Yordan lebih subur. Banyak airnya, banyak tanamannya, paling enggak bisa makan rumput seger situ. Jangan salah. Kalau dia pergi ke Sungai Yordan, bisa-bisa dia mati di sana. Mati dalam ketidaktaatannya. Saya bersyukur dengan apa yang bisa kita pelajari dari Great Economic Depression. Great Economic Depression melahirkan orang seperti namanya tadi, Reinhold Niebuhr. Dia membuat satu doa yang begitu bagus, yang judulnya adalah God grant me the serenity. Tuhan berikan kepadaku ketenangan. Sampai hari ini doa itu dikenang orang. Hebat, hebat sekali. Tapi hal yang kedua yang menarik, yang terjadi juga pada masa itu. Pada masa krisis itu, ketika dunia mengalami perang dunia ke-1, kemudian ada yang namanya pandemi Spanish flu, kalau hari ini namanya pandemi COVID-19. 100 tahun yang lalu persis, tahun 1918, terjadilah pandemi yang namanya pandemi Spanish flu. Dan di pandemi Spanish flu itu yang mati 50 juta orang. Mengerikan. Padahal penduduk dunia belum sebanyak hari ini. Jadi prosentasinya tinggi sekali. Kemungkinan karena obat nggak ada, transportasi lemah sehingga orang dengan mudah menjadi korban dari Spanish flu. Nah kisahnya di saat itu, kalau nggak salah saya pernah cerita di sini beberapa waktu yang lalu. Dalam satu story, satu kisah yang judulnya adalah The Story of 4 Homeless Boys. Kisah dari 4 anak gelandangan, homeless boys. The Story of 4 Homeless Boys. Singkat ceritanya, ada seorang pria lapor sama gembalanya, karena gereja kecil yang baru dirintis di satu daerah di Amerika. Lapor sama gembalanya, dia bilang gini, gereja ini gak lengkap kalau gak ada sekolah minggunya. Boleh gak saya bikin pelayanan sekolah minggu? Dan gembalanya bilang, why not? Itu maksud yang mulia, silakan jalankan aja. Ayo jalanin. Dan kemudian si pria ini mulai cari anak-anak yang mau jadi murid sekolah minggu. Tapi sayang sekali di gereja itu tidak ada keluarga. Jadi gereja ini betul-betul gereja kecil. Jadi nggak ada tuh anak-anak anaknya jemaat itu nggak ada. Semua yang hadir di situ orang-orang yang keluarganya juga nggak jelas. Karena gerejanya di pinggiran kota yang juga nggak jelas juga gitu. Jadi anak itu orang ini mulai cari anak. Jadi dia keluar dari gerejanya, dia keliling-keliling di daerah sekitar gereja itu mencari anak-anak yang diharapkan bisa menjadi murid sekolah minggu di gereja itu. Nah ceritanya satu kali dapat 4 anak. Dan 4 anak ini menjadi murid sekolah minggu pertama di gereja itu. Dan kisahnya berjalan seperti biasa. Sampai akhirnya si pria ini menjadi tua. Dalam usia tua, si pria ini sudah tua dan gak pakai kursi roda. Tiba-tiba temannya telepon, ulang tahun kamu yang nanti kita rayakan ya. Oh jangan, gak mau, saya gak mau.
Udahlah saya udah tua, ngapain saya mesti diraya-rayain lagi, udah tua, udah saya nggak mau. Kemudian temannya bilang, kalau kamu mau dirayakan, saya akan undang 4 anak anak sekolah minggu yang dulu kamu pernah layani mereka. Oh, kalau itu aku mau. Kalau betul 4 anak itu datang, saya mau. Dan akhirnya dibuatlah satu pesta ulang tahun. Waktu pesta ulang tahun diadakan, si pria itu sementara yang lagi makan, nyanyi happy birthday, potong kue tart, pria ini gelisah terus, dia lagi nyari terus. Dia perhatikan di mana nih ya, yang mana yang anak sekolah minggu saya ya. Dia mana, tapi nggak bisa, mukanya sudah berubah. Karena dari waktu masih anak-anak, sekarang udah gede-gede semua, udah dewasa-dewasa semua. Dia cari-cari yang mana ya, dia nggak bisa nemukan. Dan kemudian ketika waktunya tiba, dia bilang sama temannya, cepet dong, saya udah capek nih. Dan teman bilang, oke baik, kita akan undang. Yang pertama, dipanggil namanya, dan keluarlah seorang pria. Waktu dia lihat gini sampai si pria yang di atas kursi roda cuma lihat gini bengong. Dia deket terus anak muda yang sudah dewasa itu datang berlutut depannya dan dipeluk. Karena pria ini di atas kursi roda dipeluk. Itu dia bisik namanya dia. Si pria ini sampai geleng-geleng kepala. Wow, kamu beda sekali sekarang, kamu keren banget. Kamu kerjanya apa? Dia bilang, I'm a missionary. Saya misionari. Di mana? Di Cina. Waduh, dia nggak tahan, dia nangis. Kamu misionari di Cina? Wah, dia peluk. Dia bilang, kamu dulu paling males, kok sekarang jadi misionari. Kamu hebat sekali, udah Tuhan, terima kasih buat anak muda ini. Yang kedua, waktu yang kedua datang, dipanggil namanya. Datanglah seorang yang pakai jas rapi bajunya. Rapi, keren, rambutnya klimis, keren pokoknya. Dan dia sampai geleng-geleng kepala, si pria ini sampai kucek-kucek mata, nggak mungkin nih. Masa muridnya gelandangan, korengan, bau badannya, rambutnya juga acak-acakan, nggak jelas gitu. Masa jadi keren begini? Kamu namanya siapa? Dia sebut namanya. Wah, dia peluk lagi. Kamu dulu suka tidur, kalau saya ngajari kamu suka tidur katanya. Kamu kerjanya apa sekarang? Dia bilang, saya adalah presiden direktur dari Federal Bank di Amerika. Itu bank Indonesia yang Amerika lah. Dia presiden direkturnya. Wah, dia sampai nggak ngerti, kok bisa. Yang ketiga dipanggil, waktu datang tampil keren lagi, lebih keren lagi. Dari wajahnya dia nggak ingat lagi, dia tanya, kamu siapa? Terus dia bilang, dia sebut namanya, kamu kerjamu apa? Saya adalah sekretaris pribadi Presiden Herbert Hoover. Presiden Herbert Hoover itu presiden Amerika pada waktu itu. Dan dia geleng-geleng kepala. Gak mungkin. Aduh, kamu tuh paling bodoh dulu, aduh. Kok bisa katanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan akhirnya dia senang sekali, dia peluk. Mana yang keempat? Where is the fourth one? I want to see him. Where is the fourth one? Mana yang keempat? I want to know him. Please bring me the fourth one. Saya ingat. Dan gak lama ketika itu semua orang berdiri, ruangan itu berdiri. Dan saudara yang masuk siapa atau saudara? Presiden Amerika, Herbert Hoover sendiri. Wow, semua kagum. 4 anak gelandangan. Akhirnya jadi presiden, 1 jadi presiden Amerika. 1 jadi sekretarisnya. 1 jadi presiden direktur bank, Federal Bank. Dan 1 jadi misionari di Cina. 4 anak yang tidak ada harapan. Karena dia berani memberi diri untuk dirubah. Firman Tuhan merubah hidupnya. Dan akhirnya menjadi soko guru jadi tiang. Kenapa kisah Herbert Hoover ini menarik untuk dibahas? Karena Presiden Herbert Hoover menjadi presiden di tahun 29 sampai tahun 32. Pas waktunya ketika Amerika menghadapi Great Economic Depression. Jadi waktu anak itu bertumbuh dengan semua persiapan ilahi, itu lahirnya di tengah-tengah perang dunia ke-1, bertumbuh di tengah perang dunia ke-1, kena pandemi Spanish flu, tapi dipersiapkan untuk menuju hal yang mulia. Dan salah satu yang menjadi presiden Amerika namanya Herbert Hoover. Hebat ya. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Belajarlah untuk minta ketenangan. Izinkan semua proses Tuhan selesai. Nanti kalau selesai kita baru kaget sendiri. Wow, luar biasa. Kok bisa ya seperti ini? Wow.
Dan nextnya saudara, setelah Herbert Hoover, ada satu presiden lagi yang dilanjutkan, yang lanjut dari Herbert Hoover. Namanya adalah Franklin Delano Roosevelt. Yang menarik dari Presiden Franklin Delano Roosevelt, karena dia mengalami kelumpuhan. Dia mengalami penyakit sejenis polio, sehingga kakinya tuh nggak kuat. Saudara. Jadi kalau dia berdiri atau jalan, kakinya harus ditopang dengan besi. Jadi dia bikin khusus waktu itu, dia bikin besi, pipa besi diikat di kakinya, sehingga jalannya seperti robot gitu. Jadi waktu dia kampanye kepresidenan, kampanye dalam posisi yang badannya tuh kaku banget. Bahkan dia lean on, dia nyender sama temennya. Karena dia nggak bisa, dia harus kemana-mana pakai kursi roda. Tapi masa presiden kampanye pakai kursi roda, jadi dia paksakan berdiri. Ini ada gambarnya, ada gambarnya saya lihat. Nah, dalam posisi seperti itu, hebatnya apa? Dia dipilih jadi presiden Amerika setelah Herbert Hoover. Tapi yang hebatnya lagi, bukan hanya sekali. Dia jadi presiden Amerika 4 kali berturut-turut. 4 periode berturut-turut sampai krisisnya selesai. Krisis itu dimulai tahun 29 sampai tahun 39, 10 tahun sampai selesai. Dan setelah itu ada Perang Dunia Kedua. Sampai Perang Dunia Kedua selesai, baru Franklin Delano Roosevelt turun jadi presiden, tahta kepresidenannya. Tuhan sengaja pakai 2 orang, Herbert Hoover dan Franklin Delano Roosevelt. Apa hebatnya Franklin Delano Roosevelt? Ketika dia berjuang mengatasi polionya itu, dia orang yang cinta Tuhan. Dia hanya berdoa sama Tuhan. Dan dia hanya bilang begini, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalau aku harus menghadapi semuanya, berikan aku ketenangan menghadapinya. And give me courage to change my attitude, sikap hatiku. Supaya aku bisa memenuhi, fulfilling your calling. Secara manusia dia gak kuat, kakinya lemah. Tapi jiwanya luar biasa. Franklin Delano Roosevelt 4 kali jadi presiden Amerika. Saya berdoa di tengah-tengah kondisi seperti ini. Hai anak muda, hai generasi muda Indonesia, akan bangkit daripadamu. Orang-orang akan jadi presiden direktur bank dalam waktu 10 tahun lagi. Akan bangkit daripadamu. Misionari-misionari yang akan kemana-mana. Akan bangkit daripadamu. Pemimpin bangsa ini, menteri, presiden akan lahir dengan jiwa yang tangguh. Yang tidak gampang untuk kompromi dengan manusia. Karena engkau tahu panggilan Tuhan. Engkau tahu, engkau kenal dia. Engkau kenal dia dan engkau katakan, Tuhan, I know you Lord. Saya kenal kamu. Si Paulus katakan, aku kenal dia. Daud pun juga demikian, ketika aku takut, aku percaya karena aku kenal dia. Aku kenal dia. Aku kenal dia. Yang kedua, dibutuhkan ketaatan ke satu. Kedua, dibutuhkan kesetiaan. Kita nggak tahu berapa lama ini akan bertahan. Kita nggak tahu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan hamba yang baik, hamba yang taat dan setia. Arahkan hatimu kepada dia. Di dalam tinggal tenang, tetap tenang dan tetap percaya. Itulah kekuatanmu. Itu yang kedua. Dua hal. Kenali dia. Dan tetap setia. Sampai selesai. Di dalam pergumulan saya pulang ke rumah saya di Tangerang.
Waktu itu saya duduk di sebelah supir saya. Pikiran saya lagi kalut. Bingung. Menghadapi semua keadaan pada waktu itu. Tiba-tiba di sebelah saya ada truk lewat. Gluduk cepat gitu, kosong. Dia mungkin mau ke Serang. Ketika truk yang lewat, saya kaget. Di bak truk itu ada tulisan. Saya nggak pernah lupa sampai sekarang. Itu saya lihat tahun lalu. Bunyinya gini. Jalani jalannya. Yang kedua, nikmati prosesnya. Sampai saya heran, ini truk punya pendeta siapa nih? Kok punya jalani jalannya, nikmati prosesnya. Dan yang ketiga lebih hebat lagi, syukuri hasilnya. Oh, hancur hati saya. Terima kasih Tuhan. Kalau Anda hari ini merasa sudah menjalani jalannya, teruskan jalani jalannya. Yang kedua, taat dan setia. Nikmati prosesnya. Tuhan gak kemana-mana. Dan yang ketiga, syukuri hasilnya. Apapun keadaanmu, bersyukur. Karena bersyukur itu rupanya kunci yang membuka neokorteks kita untuk menerima pewahyuan ilahi. Makanya saya heran, kenapa kok berkali-kali Tuhan katakan, mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukur, saya gak ngerti kenapa. Rupanya itu yang membuka pikiran kita. Sehingga kita bisa menerima nilai-nilai ilahi yang Tuhan mau nyatakan. Untuk kita bisa menjadi pribadi yang seperti Dia kehendaki. Makanya firman Tuhan bagus sekali. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan firman-Ku. Renungkan tuh siang dan malam. Jangan lupa engkau perkatakan dan. Di samping memperkatakan dan merenungkan siang dan malam. Itu di Yosua 1 ayat ke-8. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Ada satu buku yang judulnya The Art of Thinking Clearly. Saya pernah bahas juga di sini. Buku itu mengatakan bahwa orang sukses itu hanya karena beruntung. Saya gak terima. Malah bisa. Tapi waktu baca ayat ini saya kaget. Ada ayatnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Jangan lupa. Jangan lupa. Letakkan tanganmu di dadamu saat ini. Mungkin saat ini engkau sedang terjepit seperti Hizkia. Dengan semua rakyat yang ada di Yerusalem waktu itu. Kau gak tahu mau kemana. Atau seperti Elia yang di Sungai Kerit. Kau gak salah kok. Jadi jangan saya khotbah ini membongkar salahmu apa, dosamu apa. Saya gak ngomong begitu. Mungkin gak ada salah dan dosa. Tapi seringkali cara berpikir kita lah yang salah. Kok gak dosa kok. Gak nyuri, gak berzina, gak korupsi, enggak. Tapi cara berpikir kita kalau salah, izinkan Dia merubah cara berpikirmu. Biarkan Dia merubah kita. Karena Dia sayang sama saudara. Jalani jalannya. Nikmati prosesnya. Dan syukuri hasilnya. Kalau engkau mau berubah, katakan Tuhan saya mau berubah. Letakkan tanganmu di dadamu saat ini. Letakkan tanganmu dan kita nyanyikan satu lagu. Haleluya. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I
Tuhan, saya berdoa. Letakkan tanganmu di dadamu saat ini. Katakan, Tuhan, saya percaya. Katakan, Tuhan, saya percaya, Tuhan. Give me courage. Berikan saya keberanian untuk merubah sikap hatiku yang salah. Aku percaya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat semua yang terjadi. Kami percaya. Aku percaya. Tuhan, saya berdoa untuk tangan-tangan letakkan di dada. Biar sikap hati kami dipulihkan. Didamaikan dengan Tuhan. Mulai hari ini hati kami didamaikan dengan Engkau. Biar kebenaran-Mu akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Let God be God. Jadilah Tuhan. Kuasai hati kami sepenuhnya. Kuasai hati kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan bagi kami. Raja, penguasa tunggal, kurios dalam hati kami. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ingat saudara-saudara, tetap di sana. Tetap bertahan di situ. Bertahan di sana. Kalau engkau diizinkan di Sungai Kerit, bertahanlah. Dan kau akan lihat pemeliharaan Tuhan, pengadaan Tuhan atas hidupmu. Saya berdoa dimanapun kau berada. Kalau engkau sedang bingung dengan pekerjaan, don't worry. Tuhan akan kirimkan pekerjaan baru. Don't worry. Gagak sedang dikirimkan. On the way. Gagak sedang on the way datang kepadamu. Dia akan menolong hidupmu. Jangan takut. Tuhan akan sediakan. Dia yang menyediakan. His name is Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit saya doakan. Engkaulah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Kirimkan kesembuhan Tuhan. Di manapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau juga Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku Tuhan. Engkau akan cukupkan kami dengan semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini sudah menyaksikan acara ini dan ada teman kiri kanan, suami atau istri atau anak, coba pegang tangannya. Saling berdoa. Doakan dan imani. Something good is going to happen soon. Sesuatu yang baik segera terjadi. Imani, percaya, jangan takut. Tuhan sayang sama engkau. God bless you.